warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Hadatul makaramin, para alim, para ulama, para guru, guru kita, Ustaz, tentu saja Qurani yang kita doakan beliau dan keluarga senantiasa memberikan sehat walafiat panjang umur dan keberkahan. Amin. Para guru kita, Ustaz Muzamma, Ustaz Masufi, Ustaz Hada, para guru yang lainnya, para hujjah, para orang tua, para sepuh yang tidak bisa sebutkan satu persatu, yang doa kita selalu kepada beliau semuanya senantiasa memberikan sehat walafiat panjang umur dan keberkahan. Amin. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat dimanapun saja berada, yang mudah-mudahan kita semua, keluarga dan keturunan kita senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Begitulah alhamdulillah di Ahad subuh ini, Ahad pagi ini, kita semuanya masih diberikan nikmat yang tak terhitung, baik nikmat lahiriah berupa sehat walafiat, panjang umur, waktu yang luang, waktu yang senggang, maupun iman batinnya, iman Islam dan ihsan, sehingga kita semuanya bisa melaksanakan amal yang ibadah, baik yang fardu maupun yang sunnah, yang ritual maupun sosial, tapi khusus amalia ibadah salat subuh berjamaah di masjid. Mudah-mudahan semua amalia kita ini menjadi amalia ibadah soleh yang terima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan mudah-mudahan amalia soleh yang telah kita kerjakan ini senantiasa menjadikan kita semuanya untuk selalu istiqomah dengan taat dengan amalia yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat yang mudah-mudahan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kalau kita semuanya akan mendapatkan satu usma beliau di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Baik, seperti biasa kita baca salawat, mudah-mudahan dengan wasilah salawat 30 yang kita baca dan salam musyarah, mudah-mudahan kita dikasih sehat lahir dan batin, dan kita punya keluarga, punya guru, punya santri mulia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu Nabi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abadani wa shifaya wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina qulubi wa dawaiha wa afiyatin shifaya wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa lana wa amlatana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina biyamina la ilaha yaumil akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
شرنا بها ولنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم وبارك على بسم الله الرحمن الرحيم. Allahumma sholli wa ta'ala wa nafa'na bihi wa bihi. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat dimanapun saja berada, di 2 pekan yang lalu kita sudah membahas tentang kadar belajar, pentingnya diskusi, ya, pentingnya banyak bertanya, saling lempar pertanyaan, karena dengan berdiskusi itu semakin banyak yang bisa kita ambil dan selalu diulang-ulang lebih cepat. Nah, kemudian juga pengarang kitab ini Syekh Az-Zarnuji mengingatkan kita dalam bicara untuk hati-hati, ya. Jadi nggak boleh asal bicara, jangan asal mencepat. Jadi kalau mau ngomong dita'ammul, dipikirin dulu, ya. Biar apa? Biar yang keluar dari lisan kita itu yang baik-baik, yang bagus-bagus, yang bikin senang, bikin nyaman. Kalau lisan kita bikin orang gak nyaman, bikin orang gelisah, bikin orang gak tenang atau sakit hati, berarti keislaman kita belum sempurna. Kemudian kalau ada tingkah laku kita, ada yang bikin tetangga, bikin saudara gak senang, gelisah, tersinggung, nah berarti kita Islamnya kurang sempurna. Nah, hadisnya sering dibaca sama Pak Haji, al-muslimu masalimah muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang sempurna itu keimanannya adalah seorang muslim yang bisa menjaga lisan dan tangannya, seorang muslim yang bisa menyelamatkan orang di sekitarnya itu dari lisan dan tangannya. Oh, kenapa lisan, Ustaz? Kenapa Nabi ngomong lisan dan tangan? Karena lisan dan tangan ini 2 anggota badan yang sering berbuat zolim, sering berbuat dosa, yang potensi berbuat dosanya, berbuat salahnya banyak. Makanya Allah ciptakan kita lisan. Lisan itu 1, kuping ada 2, berarti kita kudu banyak dengar. Jadi begitu. Kenapa tangan? Kenapa Rasul nyebutin lisan dan tangan? Karena tangan itu potensi berbuat salahnya lebih banyak juga dibanding kakinya, matanya. Makanya Rasul ini saya dapat materi ini ketika kuliah. Ketika kuliah guru saya di IAIN UIN itu Al-Maghfurullah Kiai Haji Saifuddin Amsyir, Ustaz. Kiai Haji Saifuddin Amsyir. Beliau ulama Betawi luar biasa ilmunya. Beliau S1 tapi materinya itu udah kayak profesor dalam sekali menyampaikan materi-materi hadis luar biasa. Beliau menjelaskan kenapa Rasul menyebut lisan dan tangannya, karena lisan dan tangan ini potensi berbuat dosanya, berbuat salahnya banyak. Nah, makanya pengarang kitab ini menganjurkan dalam belajar itu ketika diskusi berkata yang baik-baik. Tentunya bukan cuma diskusi aja, dalam kehidupan kita juga begitu. Jadi kalau mau bicara, dipikir-pikir dulu, direnungkan. Fakir qabla an ta'ziba, berpikirlah sebelum kita berbuat. Nah, jadi kalau kita ini antazima, santai, kemudian tenang, maka yang keluar dari lisan kita juga akan yang baik. Maka yang terbaru ada kejadian itu. Jadi asal ngomong. Kalau dulu nggak jadi masalah, tapi karena udah jadi public figure jadi masalah. Dan ini di depan orang lah ya. Nah, ini hikmahnya kita perlu hati-hati bicara, termasuk di medsos, ya. Di medsos juga hati-hati, ya karena ada undang-undangnya ITE dan sebagainya. Bapak Ibu jangan meremehkan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling ngeri itu Pak Bu, kenapa lisan kita ini untuk hati-hati kalau bicara. Kalau udah kita ngomong,
mungkin niatnya bercanda tapi nggak sengaja nyakitin orang. Nah, kemudian masuk ke dalam hati, dia jadi dendam. Ini yang bahaya. Hati-hati yang suka banyak bicara. Makanya al-mizah yuridu taghair. Candaan itu akan menghasilkan permusuhan. Makanya kurang bercanda. Kalau bercanda, ya bercanda, dipikir-pikir dulu. Nah itu lagi. Jadi bercandanya ya perlu hati-hati. Sampai sebegitunya Islam mengajarkan. Karena apa? Karena ada bahasa lidah tak betul apa betul. Kalau luka di badan mah fisik kelihatan diobatin selesai. Tapi kalau luka di dalam hati, nah ini yang bahaya. Yang khawatirnya nanti kita jadi muflis, kata Ustaz Handa. Nah hadisnya juga saya disampaikan. Jadi orang muflis itu orang yang bangkrut di akhirat. Jadi begitu di akhirat selama lagi masuk surga, nggak jadi tuh. Karena banyak orang yang komplain, demon minta keadilan sama Allah, ya Allah. Emang dia rajin sholat, rajin ngaji, hajinya berkali-kali, ya, kayak haji siapa yang beri sinetron, umrohnya berkali-kali, sedekahnya mungkin gak ketinggalan, tapi ngomongnya nyakitin, saya difitnah, saya digibahin, saya dijelekin, padahal saya nggak ngerjain. Dulu saya nggak berani melawan karena menggalakkan dia. Nah saya sekarang minta keadilan ya Allah, karena saya minta keadilan ya Allah. Akhirnya apa? Pahala puasanya diambil, sholatnya diambil, dikasih sama orang yang dulu dia fitnah, yang dia caci maki, yang dia hina, yang dia omongin jelekannya, padahal nggak ngejelekin, tapi diam aja. Akhirnya apa? Jadi semua pahalanya habis, Pak. Bu, ya, bu, ya. Kalau ibu sini enggak, ibu yang di sono, di kampung sebelah sono jauh. Iya. Pahalanya habis, selesai belum? Pahalanya habis diambil, puasanya diambilin, sholatnya diambil. Buat orang yang dulu dia fitnah, buat orang yang dulu dia caci maki, buat orang yang dulu dia gibahin kejelekannya, jelek-jelek diambilin, kosong pahalanya. Selesai belum? Dosa-dosa orang yang dia pernah zolimin, ya, yang difitnah, mukul, ambil hartanya, ya, minjem nggak dibalikin, begitu kan begitu, ya, minjem nggak dibalikin. Ya. Pokoknya yang dia omongin, dia fitnah, sakit hati, nggak berani melawan, dia akhirat minta keadilan sama Allah, pahalanya diambilin, dosa orang-orang mereka itu dizolimin, diambilin buat dia. Tuh, pahalanya habis, dosanya numpuk, bangkrut. Kalau bangkrut di dunia, nggak punya duit, selesai, masih bisa usaha di akhirat. Akhirnya yang tadinya nggak jadi masuk surga, nggak jadi dilempar ke neraka. Nauzubillah teman, nauzubillah. Makanya di dalam Bapak Ibu, kenapa Nabi sering atau Nabi mengatakan Muslim yang baik itu yang bisa menjaga lisan dan tangannya. Kenapa lisan dan tangannya? Karena lisan dan tangan inilah yang sering berbuat hilaf, ya, potensi berbuat salahnya sangat banyak. Makanya di sini ulama mengatakan, saya ada ini dalam hal lisan, hati-hati dulu bicaranya. Dita'amul dengan mentadaburi, dengan berpikir dulu. Ada siapa yang sangat hati-hati kalau bicara itu? Presiden SBY itu ya. Ya, makanya beliau sebutannya jenderal yang berpikir. Jadi kalau mau bicara hati-hati, tapi saking hati-hatinya ini dipikirnya karena bikin kebijakannya kelamaan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala fi usul fikih. Hadza aslul kabir. Berkata di sini dikatakan dalam hal menjaga bicara, ya, kalau mau bicara banyak berpikir, banyak renung, ini termasuk dalam usul fikih, ini aslul kabir, ya, asal yang besar, modal yang besar, pokok yang besar. Jadi hal sesuatu yang memang harus dijaga, ya, kalau dalam bicara itu menjaga lisannya itu. Wa huwa ayakuna kalamul faqih al-munazir bita'ammul. Nah, hendaknya adalah siapa? Perkataan seorang yang faqih, orang yang ahli agama, al-munazir yang juga suka diskusi atau menyampaikan, bita'ammul itu dengan banyak merenung, banyak berpikir. Termasuk Pak,
Ya, saya belajar ngaji kitab ini juga bukan masa pinter, enggak. Jadi niatnya yang ngaji lagi. Nah jadi mau nyampe baca dulu kan gitu, baca dulu syarahnya. Udah salahnya saya belajar juga dari kitab-kitab yang lainnya, nyambungin aja. Jadi artinya seorang fakih itu juga dalam menyampaikan harus penuh dengan perenungan. Kalau bahasa ini yang murojaah dulu, dibaca-baca dulu. Sama Ustaz Badrus juga begitu. Ustaz Badrus yang majlisnya banyak, dia juga kalau ngaji dibaca-baca dulu, murojaah dulu. Ila rasul akli ayakun al-kalam bitatabbut wa ta'ammul. Dikatakan bahwa pokok akal itu rasul akal, ya, pokok akal itu ayakun al-kalam bitatabbut. Nah, tatabbut ini hendaklah perkataan itu, ya, jadi pokok akal itu, kekuatan akal itu, utamanya akal itu hendaklah kalau bicara itu adalah dengan tatabbut. Itu di sini syarahnya itu ta'ani, dengan tenang, santai. Jadi ngomong itu dengan santai, yang jelas, walikor, yang punya manfaat, buat tamu dan penuh dengan perenungan. Jadi dipikir-pikir dulu. Jadi kalau kita seorang yang akal yang cerdas, akal yang baik, ya, atau akal yang pokok akalnya itu adalah dalam bicara itu kudu hati-hati. Hendaknya yang bicara itu yang membuat nyaman, membuat manfaat. Ada, saya punya guru almarhum Kiai Haji Mansur, Muhammad Mansur, orang rawat Malaka. Pertama kali bertemu dengan beliau waktu sholat Jumat itu, jadi kalau ngomongnya itu enak gitu ya, nyantai, santai, enak, terus ngena di hati. Makanya saya samperin, saya datangi ke rumahnya di Malaka. Dan dia udah meninggal beberapa tahun yang lalu. Itu udah ada mentor saya dan mentor kita sudah ya, kita punya guru ya. Jadi beliau itu kalau bicara itu santai, mungkin sering kali juga nyampaikan di sini kalau Bapak Ibu masih ingat. Jadi kalau menyampaikan itu enak gitu kan, santai, kemudian mengenang. Dan ternyata saya datang silaturahim, saya belajar, saya tanya-tanya kenapa bisa begini, luar biasa, perjalanannya luar biasa. Jadi begitu meninggal pun di sholatnya di Masjid Al-Aqsa sana di Malaka, banyak banget, luar biasa. Dan beliau mantu dari sampai Kuatolia 43 Kiai Mulki Fulan. Nah ketika sholat banyak, ya saya juga nangis juga. Nah yang menyampaikan itu putra dari almarhum Kiai Mulki. Yang beliau sampaikan apa? Jadi beliau ini Kiai Mansur ini selama masa hidupnya kalau ngomong selalu manfaat, selalu enak didengar dan selalu solutif. Solutif itu selalu punya jadi solusi gitu. Jadi bukan saya aja. Jadi beliau saja yang keluarganya, temannya merasakan seperti itu, luar biasa. Makanya alhamdulillah kami banyak belajar dari beliau. Ya mudah-mudahan dengan keberkahan silaturahmi kepada beliau, bertemu dengan beliau, yang mudah-mudahan beliau semakin sejahtera di dosa-dosanya, diterima amal ibadah derajat manfaat buat kita semuanya. Walaupun Bapak Ibu tidak pernah belajar, saya pernah belajar dan dekat dengan beliau. Ternyata istrinya juga adik kelas saya di pesantren Darul Rahmah, jadi nyambung, alhamdulillah. Makanya ketika pertama kali saya datang, beliau juga ngomong, saya karena pernah melihat kamu katanya, karena saya pernah melihat, pernah lihat ternyata memang kalau bahasa sebenarnya auranya dapat baca ya, ternyata anak Darul Rahmah, murid Yesus Rahmat, jadi mudah-mudahan manfaat. Dan saya merasa bahwa kami bisa belajar sekarang ini karena wasilah beliau. Jadi kata beliau nasihatnya alim, kata gini Pak. Jadi nasihatnya beliau, dinasihatkan guru beliau itu, kamu harus paham ilmu alim. Ilmu alim itu apa? Ilmu alim itu lurus, alim lurus. Jadi lurus itu maksudnya apa? Istiqomah. Ya lurus aja, lurus. Jadi orang lurus aja. Pokoknya jangan sampai mencelak kalau saya. Guru istiqomah aja begitu. Beliau diamati dari guru di Al-Mukarramah di mana? Menteng itu di Lagoa.
Jadi beliau ada guru tetapnya di sana, kemudian sakit, ketika sakit beliau diamanahin kepada Kiai Mansur, kepada Mansur. Kiai Mansur, nanti kalau saya meninggal kamu yang gantiin. Nah ternyata begitu meninggal beliau yang gantiin itu. Nah karena beliau diamanahkan jadi guru besarnya di sana, sampai kapanpun kalau nggak sakit dan meninggal beliau nggak pernah tinggalin majlisnya. Begitu hebatnya Pak, luar biasa. Jadi saya bahkan kalau diundang mati pun kepada saya itu, saya nggak pernah datang. Saya tetap di karena ini amanah. Ya, makanya pernah mengundang Darul Huda, acara pengharaman pas jatuhnya hari Senin, pengajian Senin nggak mau beliau. Jadi pokoknya kalau bukan acara yang urgent, pokoknya kata beliau kalau nggak meninggal ya sakit, saya pasti datang ke sana. Walaupun terlambat saya datang. Saya jadi ingat Kiai Faiz Romamun, jadi Kiai Faiz Romamun, Gus Faiz, beliau juga punya menyampaikan karena beliau kalau ada jadwal ngajar di pondok, kalau bukan acara yang urgent, beliau nggak pernah tinggalin mau ngajar. Makanya ini kita amalin, khusus saya juga kalau ngajar PPA, kalau nggak urgent banget, nggak bakalan saya tinggalin. Ya, karena duduk di majelis ilmu dekat dengan anak-anak yang ngaji dengan Quran, maka insya Allah kita punya keyakinan itu sangat manfaat dunia dan begitu juga sama majlis ini Pak, majlis apapun. Jadi majlis apapun kalau kita istiqomah atau dengan kegiatan amal kita, ibadah kita. Jadi kita kudu jadi alim itu apa? Istiqomah, lurus saja. Nah itu ngomongnya enak di tasawuf. Jadi kalau itu santai, bertamu penuh dengan perenungan. Jadi biar manfaat dia yang disampaikannya. Qala qailun, yang berkata qail, usika binazmil kalam, aku wasiatkan kepada engkau dengan nazam, dengan susunan dalam nyusun redaksi, ngomonglah. Saya mau wasiatkan kepada engkau cara menyusun kalam, cara menyusun perkataan kalau kita ngomong. Ya untuk para santri, untuk yang belajar dan kita semuanya. Di khamsatin dengan lima hal, 5 kalimat. In kunta lil musi asyafi, jika engkau kepada orang yang memberikan wasiat yang ramah, ya. Jadi kalau kita ini menjadi orang yang ingin menasehati, ya, yang nasihat kita ini pengen didengar, ya, nasihatin anaknya, nasihatin muridnya, nasihatin temennya, ya. Kalau kita di posisi itu pengen ngasih nasihat kita didengar, pesan kita pengen didengar, muti'an, ya, mereka taat, ya. La tufilanna sabab al-kalam. Ada 5 hal yang harus diperhatikan. Jadi kalau kita umpamanya dinasihatin atau menasihatin, dinasihatin pesannya pengen nyampe, atau kita menasihatin pesannya nyampe kepada kita nasihatin. 5 hal yang dicatat. Yang pertama, sabab al-kalam, sebab bicara, sebab ngomongnya itu harus jelas dulu, ya. Jadi jangan sampai ujuk-ujuk kita nasihatin. Ya ada sebabnya. Kenapa sebabnya kita nasihatin itu bagaimana? Apa dulu sebabnya? Ya. Jadi jangan-jangan ujuk-ujuk kita ceramain orang. Nah, maksudnya bagaimana? Jangan ujuk-ujuk kita ngajarin orang. Ada sebabnya. Oh, karena sebabnya sebagai sebabnya kita lihat teman kita nih udah mulai jauh nih dari perbuatan baiknya ke mulai zina. Ada sebabnya. Jadi yang pertama sebab ngomongnya itu diperhatikan. Yang kedua, walau tahu, ya. Waktunya, waktu ngomongnya diperhatikan. Jadi jangan waktu ngomongnya itu kalau lagi kurang tepat lah, momennya nggak tepat, momennya cari yang pas. Sama nasihatnya anak juga begitu, cari momen yang pas. Kemudian kalau momennya dengan suami istri, ya cari momennya yang pas. Jangan bujuk-bujuk lakinya belum ngopi, ya, lakinya ngopi, ngajak diskusi. Nah, biasanya kalau belum ngopi ada oleh-oleh gitu ya. Atau pas akhir bulan ya, tanggung tanggal. Artinya momen yang pas, dan waktu yang pas. Wal kaif itu bagaimana?
Dan dengan kata pertanyaan bagaimana caranya, bagaimana pertanyaannya. Kemudian welcome itu berapa itu maksudnya apa? Berapa pembicaraannya, redaksinya, ngomongnya, jangan banyak-banyak. Ya. Pertama sebab maunya apa, yang kedua waktunya, perhatiin. Yang ketiga bagaimana caranya, ya, bagaimana yang menyampaikannya. Kemudian bagaimana kita bertanya gitu. Welcome itu dengan berapa redaksinya, berapa kata-katanya. Kalau lagi khotib, ya berapa itu berarti ngomongnya jangan terlalu banyak-banyak ya. Ikan seperkan gabus lebih cepat lebih sedikit tapi manfaat, sedikit tapi tegas, tapi ada isinya. Jadi jangan banyak-banyak malah nggak ada ininya. Makan, ya, makan tempatnya. Ya. Jadi tempatnya juga diperhatikan. Ya, kalau macam momennya yang sering terjadi ini, kalau mau ini nanya jangan di jalan, itu sering di jalan. PRT, saya mau laporan. PRT-nya lagi di nasi uduk, tapi laporannya lagi di nasi uduk barang-barang. Ya, aku laporan di rumah. Yang bayar. Kan begitu bayar. Ini kadang-kadang ada aja waktu itu, saya mau komplain dong, gini. PRT-nya lagi belakang sholat, masih pakai kokok kan gitu, umpamanya. Dia curhat gitu. Atau WA, ya WA-nya lagi di sekolah, ya jangan megang handphone. Begitu di rumah, baru dibuka 5 jam kemudian umpamanya, marah-marah lah. Kayaknya kalau ada yang mau komplain, datang ke rumah aja, kan begitu ya. Jadi tempat juga perlu diperhatikan, jaminan semuanya. Jadi 5 Pak nih yang perlu diperhatikan kalau kita umpamanya pengen ngasih nasihat, ya nasihat kita pengen nyampe, atau kita dinasihatin, nasihatnya nyampe ke kita, sebab ngomongnya, tempatnya, waktunya, bagaimana caranya, berapa kata-katanya, kemudian tempatnya diperhatikan. Wayakun mustafidan, dan hendaknya santri itu atau yang belajar itu mustafidan mencari manfaat fi jamil awqati wal ahwal. Dia bisa mengambil ibrah. Jadi kita ini hendaknya bisa mengambil manfaat dimanapun kita berada. Waktunya kapan, di mana saja, keadaan seperti apapun kita juga perlu mengambil ibrah. Di mana aja. Min jamil ashkhos, dari semua orang. Jadi kita ambil manfaat itu gak hanya kepada guru saja, tapi semua orang, ya dari teman kita, bahkan dari anak kecil pun juga kita bisa ambil manfaat. Dari orang yang kita anggap remeh di jalan, umpamanya, mohon maaf, ya, orang yang nggak waras umumnya, atau yang kurang sempurna akalnya, ya, gitu kita ambil manfaatnya. Ya, termasuk dulu al-maghfurun. Apa? Yang udah meninggal tadi, Bang Balap ya, maaf ya, maghfurun ya, udah meninggal ya. Ya, Bang Balap dulu kan, tapi udah meninggal, iya. Sudah meninggal. Ya. Kita bisa belajar dari beliau. Apa pelajarannya? Beliau kalau sholat kalau sholatnya buru-buru gitu kan. Nah kita bisa belajar. Orang yang kita katakan akalnya aja nggak sempurna, itu masih ingat Tuhannya, masih ingat Allah. Nah bagaimana nih kita yang punya akal sempurna? Nah, kalau kita belajar begitu, dia nggak kenal dirinya, ya, tapi kenal Allah. Ya, saya jadi ingat pas karena ketika beliau sholat kita melihat Pak, beliau sholat di sebelah sholat kita melihat sebelah kiri di sana. Jadi teman saya bikin makalah, orang yang tidak kenal dirinya tapi masih kenal Allah. Lah bagaimana kita nih yang kita akalnya sempurna, kita kenal diri kita, kebangetan kalau nggak kenal Allah. Nah, ini nasihat buat orang-orang yang punya akal sempurna. Luar biasa. Nah ini manfaatnya kalau kita belajar dari semua orang. Ini saya ajarnya juga begitu. Mari kita ambil manfaat dimanapun kita berada, kepada siapapun kita berada, bahkan sudah orang anak kecil pun. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al hikmatu dhalatul mu'min. Jadi hikmah itu, ya, hikmah itu, manfaat itu, ilmu itu, hikmah yang mengatakan ilmu, ada yang bermanfaat. Hikmah itu adalah dhalatul mu'min, barang hilang orang-orang yang beriman.
barang hilangnya orang beriman. Jadi kalau barang yang hilang itu apa kata beliau? Kata Rasul, hikmah itu adalah barang hilang orang yang beriman. Aina ma wajadaha akhadaha, dimanapun dia dapat dia ambil. Aina ma wajadaha akhadaha. Wakila dikatakan hukma sofa wadan makador, dan dikatakan ambillah apa-apa yang bening, yang bersih, yang suci, wadan makador, dan tinggalkan yang keruh. Jadi jangan terima Allah Subhanahu ini jelas. Jadi kita ambil manfaat, ambil ilmu dimanapun saja berada, kepada siapapun kita ambil. Ya. Kenapa? Karena yang namanya hikmah itu adalah barang yang hilang, seperti barang yang hilang orang beriman. Jadi kalau dimanapun hilang, kita ambil dan yang manfaatnya. Makanya ada peribahasa yang keluar, ini bahasanya, khudil hikmata walau min fadil kilab. Saya berikan, khudil hikmata walau min fadil kilab. Ambil hikmahnya walaupun itu yang keluar dari mulut seekor anjing. Ambil manfaatnya walaupun itu keluar dari mulut anjing. Kalau yang keluar dari mulut anjing emas, jadi apa? Ini ambil. Contoh yang lain, kopi luwak ya. Ya, kopi luwak itu. Keluarnya mah dari anuan aja ngomongin. Anuan ayam. Tapi yang keluar manfaat kan biji kopi yang keluar ya. Itu dibersihin. Makanya ada ustazah yang ngomong kopi luwak, biji kopi yang keluar itu dari luwak itu haram, jadi debat itu diingetin. Ya walaupun keluarnya dari kotoran, tapi itu manfaat, ambil. Nah itu contoh analogi seperti itu. Untuk makola walaupun makola, lihat apa yang disampaikan. Jangan lihat orang yang menyampaikan. Sama kayak kita nih, ya dulu guru kita dia dulu kita cuma merasa paling pintar. Ketika disampaikan tidak ada guru besar di sini lah. Di sini kan semuanya belajar semuanya. Jadi kadang-kadang kenapa saya katakan tidak ada guru besar? Kalau ada guru besar, nanti murid mau ngomong sama gurunya, mau nyari jarak, gap. Kita nggak begitu, nyampe aja. Nah, kita dari DKM ditegur, kita nggak apa-apa. Di WA sampaikan aja nggak apa-apa. Atau ditegur nggak apa-apa. Jadi biar nggak ada gap sama kita bukan guru sama murid, tapi sama jamaah. Kan gitu saja. Pahami juga begitu besarnya. Jadi kita semuanya nggak ada guru besar, yang adalah sama-sama belajar. Jadi kalau ada kekurangan sampaikan, nyampainya juga dengan baik, nah gitu. Kekurangannya dengan baik. Jadi ambil yang manfaat dari lisan-lisan kita. Jangan lihat siapa yang ngomong, dia ngomong kan ada ngerti apa-apa, cuma belajar aja. Likuli makolid makolud. Jadi setiap perkataan itu ada tempatnya. Nah, jadi yang tadi saya ke belakang ada tempatnya, ada tempatnya juga. Jadi ambil yang bersih, yang bening manfaatnya, walaupun itu dari keluar dari sesuatu yang tidak baik. Tinggalkan yang keruh. Wasami itu Syekh Al-Imam Al-Anjal Al-Ustadz Fakhruddin Al-Kashani. Saya mendengar Imam Fakhruddin Al-Kashani yang dulu karena jariyatu Abi Yusuf rahimahullah. Cukup dulu ya. Karena saya ada acara kayak gathering dari sekolah. Nah inilah Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan manfaat. Tapi sekali lagi ini sebagai pengingat diri saya pribadi dan buat kita semuanya. Jadi apa yang dan kita juga sudah diingatkan dalam kejadian-kejadian di negara kita ini, bagaimana salah bicara itu mungkin maksudnya bercanda, tapi efeknya luar biasa. Tapi kalau bercanda kemudian ditonton orang banyak di depan orang banyak, itu gitu juga. Sama kayak kita nih punya mohon maaf ya, ledek-ledekan kan gitu ya. Ya bahasa ya. Ledek-ledekan, tapi kita juga sering mengingatkan ya, nanti besok ngomongnya begini. Nah ingatnya juga baik-baik. Nah, kita juga kalau di jamaah ini kalau ngingetin, lihat momennya. Oh kalau masih beli momen kopi gitu ya, bareng-bareng ingetin. Ya sampai nanti ketika lagi ngingetin Bang Samsul, lagi naik motor gitu, Bang Samsul, kalau aja umpamanya gini-gini ya, nah, jangan dulu. lagi naik motor, momennya nggak pas.
Jadi saya ingatkan, jadi harus diperhatikan. Kalau ngingetin lah katakan begitu dalam kehidupan sehari-hari. Sebabnya apa kalau kita mau nyampaikan, kemudian waktunya kapan, ya, bagaimana caranya, berapa kata-katanya, kemudian ya tepat. Kemudian ini termasuk juga dengan keluarga kita, dengan istri, dengan anak-anak, dengan keluarga sebagainya. Mudah-mudahan ini manfaat, mudah-mudahan kita tidak perlu sesuatu. Mudah-mudahan kita selalu dijaga iman Islam dan kita, termasuk dalam desa dan anggota tubuh kita, untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dihindarkan dari perbuatan-perbuatan yang bisa menzalimi orang lain. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, kita minta keikhlasan kepada Bapak Ibu sekalian untuk mendoakan kepada almarhumlah Bapak Iwan Iswanto bin Nasruddin. Semoga Allah segera dosa dan kiranya dirahmati alam tubuhnya juga dengan tubuhnya. Yang kemudian juga yang kedua doa untuk Bapak Kasianto dan 14.05 Bu Murni bin Yusuf, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan keberkahan dan dibawa segala hajatnya, dimudahkan segala usahanya. Dan buat semua para donatur di Buddha, semoga amalnya ibadahnya cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua bapak-bapak, ibu-ibu dan kita semuanya, semoga kita semuanya selalu, keluarga kita diberikan perlindungan kemudian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. La yasbiqu khairan illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. La yasbiqu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. La ya'ti bil hasanati illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah wa hamdan wa ni'ma wa ijadu masjidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Wa shalli 'ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha hajjat baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyikal karim. Alayhi salatu wa taslim wal 'afi wa lutfi wal 'afiyah wa khuluqil marami wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha min jamil hajat wa tudhhirna biha min jamil sayyiat wa tarfa'na biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha sarayat min jannatil hayati wa ba'da al-mamat innaka 'ala kulli shay'in qadir. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. Seperti itu ayat. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ولا تعذب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا من العالمين وللقرآن ورزقنا الخير ولا تجعلنا من الشر والضال. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا موصولا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم انا نسالك حسن الخاتمه ونعوذ بك من شر عاقبة وسوء الخاتمة. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.